Udah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita dipertemukan di sini. Ya mungkin karena rumah para gendai berkumpul di sini, ada sesuatu kerjaan yang akan kita lakukan di Desa Riwo ini ya. Saya akan memulai pertemuan ini dengan pengenalan profil perusahaan, kemudian programnya, dan kegiatan kemitraan dengan petani yang akan kita jelaskan dalam pertemuan ini. Kemudian kita mencari investasi di luar dari Dompu. Itu dimasukkan ke Dompu untuk masyarakat tani dalam kegiatan porang. Nah, kemudian hadirlah perusahaan di sini bekerja sama dengan perusahaan investasi yang berada di luar dari NTB untuk masuk di bidang pertanian porang ya. Nah, perusahaan di lokal ini namanya Konjak Dompu Farmer Group. Ya, bahasa Indonesia nare cuma kelompok tani porang Dompu. Itu bahasa Indonesia nah. Ini bahasa Inggrisnya itu gagal sih. Padahal kelompok tani porang Dompu itu baru. Nah ini beliau ini di samping saya ini adalah direkturnya, direktur utama dari Konjak Dompu Farmer, Bapak Roy Reswan Redatul. Di sebelahnya itu direktur pengembangan produk dan marketing Pak Jedun. Nah, ini direktur pengembangan sumber daya petani dan lahan. Jadi direktur jauh mah doa, Solimada lain direktur. Nah mereka inilah hadir di depan kita untuk mendampingi kita semua nanti di lapangan dalam pelaksanaan pertanian dan perkebunan porang dan alpukat ya. Itu sekilas profil kita untuk perusahaan di Kabupaten Dompu. Produk yang mau kita bawa di sini ada dua. Alpukat Pameling atau alpukat ya. Alpukat ini tidak ada di Dompu, tidak ada di NTB. Satu-satunya di Indonesia adanya di Malang. Terus yang kedua porang. Porang kita sudah tahu lah dari 3 tahun yang lalu di Dompu. Di bawahnya alpukat itu porang, namanya Alpukat Pameling Tumpang Sari Porang ya, dengan program deh. Untuk kita petani Dompu semua ya. Mata buka historis sedikit tentang perjalanan kita. Ini kebetulan ada Pak Hima. Di tahun 2018 itu kita sudah kenal dengan porang ya. Dan Pak Hima juga udah kita ketemu di tahun 2018 dulu mengenai bicara-bicara tentang porang. Dan Mada udah di sana sebagai template di Pancasila, sebagai bahan untuk belajar dan menimba ilmu di kebun sendiri itu, mempelajari tentang pertanian porang. Kemudian di 2020 di Dompu, di Dorokore, Desa Ketua kan. Nah, kalau di Pancasila lahannya siapnya 1 hektar, tapi yang ada kita tanam waktu itu cuma 5 ribuan pohon. Kalau di Dompu 10 ribuan lebih untuk bahan pelajaran supaya Metadoho bisa ceritakan ke Metadoho bagaimana teknis dari pertanian porang yang benar. Ditambah dengan training-training dan webinar yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian setelah memiliki ilmu dari hasil demplot itu, perusahaan Konjak Dompu Farmer mendampingi petani di dalam perkebunan alpukat dan tumpang sari porang ini, mulai dari persiapan lahan sampai panen, sampai beli barang di hasil pertanian tuh udah garansi oleh perusahaan ini. Jadi petani di sini cuma kerja merawat dan menjaga. Itu yang bagai. Iya. Watiarambe mujaminan daun jauh tiaran. Cuma karawi, rawat itu tanaman, jaga jangan sampai hilang. Perusahaan kita KSO ini menyediakan pembiayaan. Pembiayaan ini dengan lahan yang cukup kecil. Ukuran dari Dompu
bertani 1 hektar 2 hektar itu ibu setoing enak. Iya. Sekarang ada tantang kita doho dengan 25 are aja per petani. Penghasilannya sampai 5 hektar jagung. Ini hektar jagung kalau dihitung itu ya. Nah, tapi di sini perbedaannya 25 are ini adalah sistem budidaya. Bukan tongi. Jago, cumpung udam, semprong, hurdulang, biara bucimpori. Bucimpori kan ini sempro wali. Itu betul-betul instan semua kerja di jagung. Tapi luasannya lebih besar, minimal 1 hektar. Di suara 1 hektar diarahkan hasil di jagore. Itu pun bu tutup botol ya, tutup lubang. Nah, kalau 25 are ini di samping lahannya kecil, penghasilannya juga besar. Ini bisa jadi aset penghasilan utama dari petani sebenarnya kalau betul-betul dipahami oleh petani. Makanya perusahaan ini hadir untuk mendampingi Tadoho supaya jangan sampai yang tidak paham pertanian porang tidak asal nanam. Jadi kita akan mendampingi, mengajarkan bimbingan teknik, bagaimana merawat pertanian ini, bagaimana memanennya nanti semuanya, dan mau dijual kemana. Itulah garansi Tadoho di Tadoho, di petani-petani ya. Nah, kerjasama kita dengan perusahaan di Dompu ini, Dompu Farmer Group, adalah sebagai mitra Tadoho. Mitra Tadoho memberikan garansi di Tadoho mengenai pembiayaan tanpa agunan. Tetapi Tadoho harus memberikan garansi di Tadoho dalam bentuk kerja yang betul, serius, rawat itu tanaman, terus kemudian jaga jangan sampai hilang. Itu garansi dalam bentuk kerjasama nanti, surat kerjasama dan pernyataan. Jadi 2 surat yang kita tanda tangan nanti, kerjasama mengenai mulai dari perawatan sampai penjualan, kemudian pernyataan sanggup, kesanggupan kita doh merawat itu tanaman, menjaga 3 poin itu. Jadi sangat simpel sekali. Ya. Jadi itu sekilas mengenai perencanaan kerjanya yang akan kita mitrakan dengan petani ke depannya. Nah, terus kemudian pembiayaan ini berapa gitu? Lahan tadi cuma 25 are yang udah minta. Kira-kira punya nggak lahan 25 are itu? Kalau 10 hektar mungkin 2 hektar sudah pasti warar ya. 25 are bu ya. Mada bisa minta kita doho pastikan lahan 25 are ini adalah milik kita doho dalam bentuk SPPT atau SHM ya, sertifikat hak milik. Itu adalah bentuk jaminan bahwa kedepannya itu tanaman ini tidak diganggu oleh orang lain ya, tidak diganggu oleh orang lain. Misalnya kasih contoh, kita CP dana keluargamu di 25 are. Alpukat sama porang ini jangka panjang, porangnya jangka pendek, alpukatnya jangka panjang. Umur 5 bahas CP kita dana ini hasilnya sudah 2 juta sempuh hasil buahnya ini. Jadi dom tahu dana kan raham balik lah. Tergiur mungkin atau apa kan, dana saya kak harusnya bagi hasil saya sih kan dana saya. Batir nembe kita mau nggak mau kan beham balik paksa tebang. Jadi kan enak tadi ya, tergiur dari penghasilan kan. Artinya ke depan jauh 5-10 tahun ke depan itu akan bermasalah gitu. Makanya saya pastikan kita doh harus tahu dana 25 are itu dibuktikan dengan SPPT atau sertifikat hak milik SHM. Minimal SPPT ya, 25 are. Mau SPPT 1 hektar kan, tapi 25 are untuk kelola itu. Dari 1 hektar kita kan rata-rata arah dompu tiaram dana 25 are, 1 hektar paling stoi. 1 hektar meluat tahu anamu, meluat tahu sinara arimu. Tapi dengan kakak yang beda dalam 1 hektar. Bisa dikelola seperti itu. Itu kita bisa aturan dokumennya bisa seperti itu. Jadi, nah, ada cerita tentang alpukat sama porang nih.
bagaimana sebesar apa sih penghasilan dari 25 are, baru kita bisa bandingkan dengan jagung atau apa. Bukan mengusir masalah jagung, enggak. Jagung itu tetap lampa, kan 1 hektar dan etai. 25 are untuk alpukat sama porang, sisanya jagung atau sisanya terserah. Iya. Ya. Yang penting nanti teknisnya bisa disesuaikan dengan barang yang baru masuk ini, jangan sampai mengganggu. Iya. Alpukat itu masa tanamnya 2,5 tahun. Alpukat nih. Terus masa panennya di umur 3 tahun. Berarti 6 bulan depan dari 2,5 tahun itu udah berbuah dia. Satu pohon itu bisa menghasilkan di musim pertama ya. Pertama sekali bisa menghasilkan sampai 1 jutaan. 1 juta sampai 1 juta per pohon penghasilannya. Karena harga alpukat ini cukup bagus. Nah, di sini kita perusahaan menyediakan satu petani dalam 20 are itu adalah 20 pohon. 20 pohon kalau punya 1 juta berarti 20 juta penghasilan. Itu di alpukatnya di tahun ketiga ya. Tapi di tahun pertama kita siapkan itu untuk tumpang sarinya alpukat, ya Pak? Porang. Porang ini 7.000 sampai 10.000. Tapi kita yang pastinya itu 7.000 ya. 7.000 pohon. Nah, di dalam 25 are itu di bawah alpukat. Penghasilan alpukat kalau porang di musim pertama buahnya aja dulu ya. Buahnya bisa mencapai 15 juta satu musim. Kemudian buah umbinya ditanam balik untuk panen tahun kedua. Nanti tahun kedua 7.000 ini akan jadi minimal itu 1,5 kilo ya. Karena ini sistem budidaya lain cowi. Sistem budidaya itu paling sedikit 2 kilo. Tapi Mada kasih gambaran 1,5 kilo ada 1 kilo ya. Iya. Karena tahun pertama aja sudah bisa 1 kilo itu. Tahun kedua anggaplah 1,5 kilo gitu ya. Atau 2 kilo bisa. Kita tahun kedua panen porang itu umbinya. Ya, 7.000 dikali 2 kilo ya. 1,5 berarti sekitar 14 ton ya. 14 ton. Nah, di situ kita 14 ton ya. Ya. 14.000 kilo. Nah, itu porang dalam kontrak kerja kita nanti, misalnya pasar di Dompu ini 5.000, kita belinya 6.000. Kalau pasar di Dompu ini 6.000, kita belinya 6.000 di atas, 6.500 atau 7.000. Nah, nanti di awal kita kontrak nanti ada dipatok sudah harga. Karena 3 tahun terakhir ini rata-rata porang Dompu 5.000-an. Kita bisa patok nanti 6.000 ke atas. Ya. Untuk jangka kontrak pertama itu 3 tahun pertama ya. 3 tahun pertama. Nah, itu bisa mencapai 100 jutaan ya. Kalau kali 7.000 ya. 14 kali 7 28 ya. Hah? 98 juta ya. Itu satu musim kedua sudah ada 98 juta. Musim pertama tadi kita sudah ada 15 juta. Musim kedua panen umbi 98 juta. Kemudian buahnya ditanam balik ya, untuk tahun ketiga. Di tahun ketiganya kita nanti panen buah lagi 7.000 tuh, kembali lagi ke 15 juta. Tetapi alpukatnya sudah masuk masa panen. Masa panennya itu satu pohon itu minimal paling murah kita kasih 1 juta lah. Berarti di situ ada 20-an juta. Karena satu petani kita siapkan 20 pohon alpukat. 20 pohon alpukat 7.000 porang ya. Nah, itu untuk di area 25 are. 25 are ini berat atau tidak itu menurut kita ini ya luar biasa. Karawi paling setoi 2 hektar jago itu 25 are. Bara biaya di Mandadaho untuk pengelolaannya. Cuma tinggal pertanggungjawabannya dalam bentuk kerja yang betul, serius, perawatan dan menjaga jangan sampai hilang.
Kalaupun hilang kita ganti, potong dari hasil panen. Nah, terus berapa sih anggaran yang kita siapkan untuk satu petani? Itu sebesar 50 juta. 50 juta untuk 25 are. Itu pembiayaan ya, bukan pitik cash. Jadi pembiayaan selama 3 tahun. Alpukatnya 3 tahun, porangnya tiap tahun. Jadi 50 juta kalau kita doh reke untuk 3 tahun itu sudah cukup. Kalau reke materho nih. Tetapi ini bisa dilakukan dengan sistem efisiensi di dalam sistem budidaya itu, dalam teknik budidaya itu bisa dilakukan. Nah, makanya materho bisa bawa ke Dompu untuk petani-petani di Dompu. 50 juta itu terdiri dari 20 alpukat dan 7.000, paling minim 7.000 sampai 10.000 itu porangnya di dalam 25 are. Mulai dari persiapan lahan sampai panen, uang inilah itu di pembiayaannya. Pupuknya, kemudian pupuk alpukat, pupuk porangnya itu ada fermentasi, ada organik gitu. Terus kemudian pembiayaan tenaga kerjanya. Kalau kita doa Mekarawi langsung itu pembiayaannya 50%. Misalnya gini, kalau harian 100.000 petani, tukang bajak 100.000, berarti 50.000 kita biayain. Karawi si Bitadore. Nah, itu diharapkan ya petaninya yang kerawi untuk 25 are itu. Kemudian persiapan kolam, misalnya musim kemarau. Untuk alpukat itu perlu penyiraman. Kita buatin anggaran kolamnya ada. Kemudian untuk menjaga dari sapi dan kerbau kambing, itu anggaran pagarnya ada. Pagarnya ini tidak full. Dalam arti gini, kalau petaninya nyiapin kayunya, kita sediakan peralatan dan pakunya mungkin atau tenaganya. Tenaga kita biayai semua. Kayunya nanti bisa kita hitung, itu mungkin dari gunung banyak ya. Karena 25 are nih. Teknisnya itu 25 are. Si A di kiri, si B di kanan, paling kutas baik. Itu teknisnya seperti itu nanti. Jadi tidak di dalam pembiayaan itu akan dipermudah seperti itu dalam teknis lapangannya. Terus kemudian biaya perawatan alpukat mulai tahun pertama sampai tahun ketiga itu ada biaya perawatan. Porang itu mulai dari tanam sampai panen ada biaya perawatan. Biaya tenaga, pupuknya, pupuk itu 2 pupuk ya, 2 pupuk alpukat sama pupuk porangnya. Porang sendiri ada 2, alpukat juga ada 2 ya. Itu pembiayaannya sampai masa panennya ya. Sekalipun panen lagi porang itu ada pembiayaan lagi ya, sampai 3 tahun ya. Karena ini sejumlah 50 juta ini adalah garansi perusahaan Matadoho di ITA ya. Uang ini tidak bisa diambil tunai, tidak bisa. Jadi diambilnya berdasarkan kerja ya, oleh perusahaan Matadoho bersama dengan petani itu, dengan banknya, petaninya sama perusahaan itu mengambil misalnya contoh ini ya, traktor dana. Sebenarnya biaya traktor 1 hektar 1,5 juta. Kalau 25 are sebenarnya 205 mungkin 300 atau 500. Itulah invoice-nya 500. Dicairkan oleh bank. Dicairkan Matadoho tapi sudah ada invoice-nya sebelumnya. Oh, udah 20 orang siap untuk bajak lahan misalnya gitu, atau traktor itu cair 20 orang kelompok Rariwo seperti itu. Jadi semua kerja traktor, persiapan lahan contohnya itu. Kemudian ada kerja pagar semua, traktor semua. Kemudian nanam, biaya tanam juga ada ya. Alpukat itu di biaya tanam ada, porang juga biaya tanam ada. Jadi semua pembiayaan di situ dari 50 juta sampai masa panen ya. Nah, uang 50 juta ini akan dikembalikan dalam 3 tahun ya. Kita doa berarti pusing untuk mengembalikan. Nanti kita Matadoho atur dari penjualan itu. Penjualan di porang musim pertama, musim kedua dan musim ketiga bersama alpukat. Langsung dipotongkan ke situ. 50 juta itu dikembalikan dalam 3 tahun.
uangnya. Jadi tiduran beban itu bikin kembali mempentire ke tahun tadi. Berarti si ke tahun tadi berarti tiara istilah gagal menurut tidak terima. Makanya dipastikan di awal segini, awal-awal ini pastikan itu harus siap untuk menggarap 25 are. Kesiapan. Jangan sampai tengah jalan mundur. Tidak ada istilah mundur istilahnya, gitu ya. Yang ada itu istilahnya ganti. Jadi ini sudah tidak ada tidak ada pembiayaan, kemudian tidak ada jaminan, dapat porang alpukat lagi. Ya. Keuntungan petani, keuntungan real itu untuk petani. 3 tahun panen alpukat, 6 bulan panen porang. Porang tuh umurnya 6 bulan, tiaram sembah 24 kayaknya karena dia petani ya. Nah, jadi pengembalian uang 50 juta ini selama 3 tahun. Dipresentasikan 20% di tahun pertama, 60% di tahun kedua atau 60% tahun ketiga, 20% sisanya di tahun ketiga. Itu 3 tahun pertama kontrak kerjanya tersendiri, ya. Direkap itu hore. Kontrak kerja pertama 3 tahun pertama. Kemudian setelah selesai kita ngansur uang ini semua, ya. Mata bagi hasil dulu ya. Jadi di sini ada sistem bagi hasil antara itu dengan perusahaan. Ya. Bagi hasil ini dari setelah di masa ansur kita mengembalikan uang 50 juta itu, ada pengembalian dari hasil panen tadi sisanya. Misalnya 50 juta ini 20%-nya di tahun pertama itu 10 juta. Tadi ada panen porang di tahun pertama itu 15 juta. Berarti ada sisa 5 juta. Ya. 5 juta ini masa angsur, mata cerita dulu 3 tahun masa angsurnya pengembalian uang 50 juta ini. Sisa 5 juta itu untuk petaninya 40% beserta koordinatornya itu, ketua kelompok dan apa yang ada di sini, bundes atau apa nanti. Cuma ini kan belum ada ini. Yang ada ini ketua kelompok dulu sama koordinatornya ya. Itu mungkin ada 1,5% itu untuk ketua kelompok sama koordinatornya. Jadi tidak boto dari 40% itu. 60%-nya itu adalah ke perusahaan pengelola. Itu selama 3 tahun. Setelah pada masa angsur kembali PT tadi, PT 50 juta kembali bawaan. Gori angsur berubah kontrak. Ya. Kontraknya jadi 70% petani. Setelah angsur ini. Jadi nanti kontraknya mungkin bisa sampai 5-10 tahun kita kontraknya. 70% petani, 30% untuk pengelola. Karena itu akan tetap didampingi sampai selama masa kontrak. Didampingi baik pengembangan maupun penjualan. Karena perusahaan Metode punya hak untuk pembelian alpukat. Alpukat itu bukan alpukat biasa di Dompu. Sebuah buah alpukat ya bisa mencapai 1 kilo. Sebuah segini buah. Sempuh bisa sampai 100 biji sekilo. Harganya di kontrak kerja itu minimal 15.000 per kilo alpukat ya. Pas kita doa alpukat di Woti ya mungkin 5.000 ini atau Mbak Dompu. Lain alpukat Dompu. Alpukat mungkin ada videonya bisa ditunjuk. Alpukat yang dikembangkan oleh pemerintah di Malang itu. Namanya alpukat pameling ya. Inilah alpukat bedanya. Alpukat ini hasil dari pengembangan perusahaan Paranusa melalui dukungan pemerintah dalam pembiayaannya untuk ke seluruh Indonesia. Di sana sudah ada perkebunan yang menjadi mitranya di 2 tempat di Jawa sana, Jawa Timur ya, yaitu di Ponorogo sama Blitar. Dan kita di Dompu ini adalah yang ketiga. Kebetulan kita dipercayakan untuk melakukan
pengembangannya di Dompu. Dan kebetulan memang diprogramkan untuk Dompu, WHO mendai pas bupatinya punya program porang. Konek serala lo we. Jadi seperti itu. Nah, terus kembali tadi pembagian hasil ya. Di tahun ketiga sudah lunas itu pinjamannya. Ini dalam bentuk dana pinjaman ini, pengelolaan ini. Tapi setelah masa angsur tadi, kita akan kontrak kerja mengenai penjualan dan apa nama istilahnya, pengembangan ya. Pengembangan ya. Ini mungkin 25 hari. Di tahun kedua, tahun ketiga mungkin bisa jadi 1 hektar karena buan boto tadi tuh ya. Di tahun kedua itu sudah ada kurang lebih 100 juta untuk 7.000 porang. Tahun ketiga itu ada alpukat 20 juta, ada buah porangnya 15 juta. Itu hitungnya hasil penelitian metode, cara hitungnya gini. Porang itu kalau kita tanam katak itu buah paling sedikit 3. Sebenarnya dia standarnya 4 satu pohon itu. Tapi karena ada gangguan ini gangguan itu, kita hitung aja 3. Kita tanamnya 7.000 berarti ada 21.000 biji. Biasa kita beli bibit katak 1 kilo itu ada 200 biji 1 kilo. Harga ini yang harga belum jadi bibit ya. Harga keluar dari petani itu 90 sampai 120 ya. Jadi dasar kembali luar raka 15 juta ini. Nah, itu keluar 21.000, kalau dibagi 200 biji berarti ketemunya kurang lebih 11 kilo ya. 11 kilo apa ya, 100 ya? 11. 21.000 bagi 200 berarti 100 kilo. Ya. 100 kilo. 110 kilo. Dikali 100.000 aja ya, karena ada tadi harga jualnya 90, 80 sampai 120 yang bukan bibit. Buah porang yang hasil panen masih di lahan ya. Itu 100.000 lah kita anggap hitung itu. Makanya ketemu 100 juta ya. 100 juta di tahun 10 juta. 10 di tahun pertama. Ini baru 7.000. Nanti kita targetkan 10.000. 10.000 kan berarti 140 juta, Pak. Ya. Nah, kalau umbinya itu tahun pertama kita hitung dengan 3. Umbinya tadi buahnya sudah dijual, umbi kita tanam balik lagi ya. Di tahun pertama itu sudah ada itu 1 kilo karena ini sistem budidaya. Tahun kedua itu jadinya paling sedikit kita targetnya 2 kilo. Paling sedikit 2 kilo ada 14 ton ya. Kalau harga 7.000, nah ketemu tadi itu 100 jutaan, 110 juta 21 kan. Kalau harga 7.000, kalau harga 6.000, 98, sudah ada uang di tahun kedua itu dari porang 90 jutaan. Angsur bank 60%, artinya 30 juta. 30 juta kali 30%, dikurang 90 juta kurangi 30 juta, tinggal 60. 60 itu bagi dengan pola masa angsur ya. Nanti akan setelah masa angsur juga akan keluar hasil seperti ini juga, tapi pembagiannya beda nanti. Di masa angsur pengembalian uang itu mata ulangi lagi 40 sampai 60%. 40 petani, 60 pengelola. Setelah angsur 70% petani, 30% pengelola. Au kerawi minta doa dari 30% ini. Pertama pengembangan, yang kedua garansi jual. Udah otomatis kita dohore itu dua orang numpang pasar, harga bagus, udah dalam jamin langsung beli. Alpukat sama alpukat sama porangnya. Karena alpukat itu barang bisa diekspor ke luar daerah atau ke luar negeri, makanya dilakukan pengemasan, dikemas ke gagau usia Apollo Landa. Kalau porang itu langsung ke pabrik kita, jaminannya seperti itu. Jadi itu dua susah re. Berarti dulu fikim lah wa di Surabaya, wa di Mataram, wa Sembojo itu di lokasi enggak kita udah panen, saya kayak udah turun panen gitu. Kelompok Riwo panen semua, kelompok Dompu panen semua, seperti itu. Langsung terima duit. Tadi sudah ada rekening
rekening langsung transfer di rekening karena kita bekerja sama dengan bank. Ya. Nah, uang ini 50 juta ini sebenarnya uang dana kur ya yang kita kelola ini ya, untuk pertanian. Tapi yang 3 tahun didompu tiaram 3 tahun. Karena ini khusus untuk pengembangan alpukat dan porang yang ada di Malang gitu. Jadi ceritanya. Nah, baru bisa menjemput itu dana kur harus ada program pemerintahnya. Terus yang kedua harus ada perusahaan pengelolanya atau kelompok taninya. Di luarnya main di delalo. Kecuali mau didompu pakai sertifikat dana, kita dah ambil sertifikat di bank, losa dana kur 10 juta sampai 15 sampai 50 juta. Ini tanpa jaminan itu dah. Tapi garansi itu dah dimada dengan kontrak kerja dan pernyataan itu. Kedua, lahan itu adalah milik kita dah sendiri. Jadi itu sekilasnya mengenai program yang kita sampaikan di petani-petani ini adalah perkebunan alpukat Pameling dengan tumpang sarinya porang di lahan 25 are ya. Nah, terus sampai sini ada pertanyaan. Nah, Mada siapkan waktu untuk tanya sebanyak-banyaknya, sejelas-jelasnya sehingga kita doh bisa memutuskan ikut atau tidak gitu. Mada tidak paksa petani karena ini beresiko besar buat perusahaan itu doh. Ketika memaksakan petani yang berdasi, petani yang bersemir sepatu butuh do mekrawi, maka butuh do mekrawi. Maka doh pembina nah, cukup maka doh diajari ke doh. Nah, silakan bertanya. Sebanyak-banyaknya yang kurang jelas ya. Saya kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa budidaya porang karena hasil pantauan di gunung, jadi sudah dianggap jauh dengan hasil budidaya dengan sendiri di hutan alam. Cuman pertanyaan ini dengan uraian Pak Edi ya dari awal tadi, mungkin di sini ada kesulitan sedikit ya tentang areal. Karena tadi dari awal uraian jadi seharusnya ada SPPT ataupun sertifikat sebagai jaminan areal itu, sekaligus jaminan itu untuk bisa kerjasama ya. Seperti itu saya paham. Pertanyaan di sini, seandainya waras suatu mentau sertifikat atau SPPT dari yang masuk dalam kelompok ini, pembeli sendiri bisa kerjasama karena di sini Pak Edi rata-rata dana membutuhkan dana masih status hak garapan. Kemarin bisa ya. Hak garapan. Iya boleh macam dana dia boleh macam-macam nih pinggiran-pinggiran ini. Karena di Ribo ini Pak Edi belum ada kesimpulan. Saya dari tahu persis karena tugas saya dulu untuk aplikasi tentang SPPT dan lain sebagainya. Jadi masih banyak yang belum dikenal oleh SPPT ini. Masih dianggap garapan, walaupun tanah ini di luar kawasan. Iya. Nah, itu yang tadi diketahui ya. Dari domen. Ya, jadi kalau kaitan labo budidaya porang, jadi saya rasa ibarat tontonnya. Ya, cuma itu deh kesulitan ya. Dari bunyi ku cara dari dohomu karena saya doge berarti puara jaminan ede. Berarti jamin ke mata doho deh, cuma memastikan bahwa tanam doho tidak bersambut. Kecuali bisa pakai jaminan lain dari untuk area lain, untuk area budidaya porang lain, untuk area jaminan lain bisa seperti itu. Ya. Atau ada SPPT ataupun sertifikat tempat rumah. Ya, lahan. Itu dipakai. Bisa dipakai itu. Kecuali itu. Ya, jadi saya rasa tidak ada kesulitan di situ. Iya, benar kasih teknis. Terus yang kedua pertanyaan, ini kita sudah pantau secara jauh. Jadi ini area Riau. Ya.
menurut teknik dari dohomu, pengalaman dari dohomu, bisa nggak untuk budidaya porang ini di Riwo ini? Bisa, orang selidiki tak Bisa. Kalaupun bisa dijumpun untuk tinggal di rapi lalu berapa kelompok gimana Persyaratan. persyaratannya berjalan. ya karena saya dianggap ngaham hati kan nih, dianggap sudah 80%. Jadi saya memang memiliki orang. Yakin Saya kan dengan ahli orang cabai yang di ada sini. ya. Saya kan cuma selama ini ahli cabai, Pak. Ya, jadi cabai juga itu jangan, memang gampang, tanam cabai gampang, tapi kerja dulu. Kerja dulu, baru hasil. Kayak gitu. Sama kayak porang. Kata berasal kata gampang, kata tanam porang, tapi kerja dulu. Kerja dulu, Gimana baru caranya? rasain. Makanya saya 4 bulan Pak Edi, Nah, secara pribadi. Waryu deh ini. Ya 4 bulan. Bila are nih, Jadi enggak, 1000 kan paling 5 are ya. iya enggak sekedar ngomong tanam tidak sesuai dengan Nggak tipe budidaya. ya, tidak sesuai dengan teknik dan sebagainya. Nah itu Mbak nih dari saya. Ya. Jadi barangkali saling koordinasi begini. Kalau balik, Pakai sebuah mas. ya, buat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Apa? wabarakatuh. Yang satu saya usulkan atau dua. Yang pertama kekaitan jaminan. Jaminan ke sudah ada katakanlah 10, tinggal sisa 2 apa di unggaran waris ini sudah masuk ke bank semua. Sudah ada Ada pinjaman bank. pinjaman bank. Berarti pun masuk ke penjelasan persyaratan materi ini. Nah, ada kiki. Ya kalau untuk jaminan seketika atau STTP ada, tapi sudah masukkan di bank masing-masing. Diserah pinjaman serang. Nah, iya. Berserah. Ya, Ya, terus lagi. pinjaman belum lunas. Ada berapa juta, ada puluhan juta. Mungkin saya tahu. Itu permasalahan gini. Ya. Yang lahan kita siap, lahan ada, tapi lahan wara jaminan, waran dawara karena luar ikannya ke serawara kan ditera. Nah sehingga itu kendalaan ini masalah jaminan sendiri jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tungguan ya. Mau Ali? Jaram kelali? Jadi banyak banget tadi Pak Anu, Iya, itu Pak. LKPM ya. Om Delon Pak. Pak Delon ya. Oh, aktif Pak Delon Pak Lere. Ya, udah Dengaran puan baringa habasa sendakira Delon. Aktif Belum Delon. kan maafin dari ini. Wara. Panggil Pak Jamal di di Bura kemarin. Pak Jamal dari partai apa? Gerindra. Ya, koordinator kecamatan Woja. Iya, kondisi Bapak Adil, jadi kasih tahu aja ambil pematan. Waktu itu sempat. Boleh panggil Pak Jamal. Pak Jamal sama Pak apa sebuah Iya, Doni. iya dah. Jadi mata jawab pertama tadi, kalau untuk jaminan itu bukan jaminan di BEM di Mentedoho, Lain di Maybi. lain di Maywi. Jadi lahan itu kalau kita tahu 1 hektar sudah ada SPPT, bisa atur kerjasamanya itu dengan petani, cuma jangan sampai sengketa. Mada kita harus memberi jaminan sampai 15 juta itu 15 tahun itu lahan tidak diganggu oleh daurah kerjasama laboe. Jadi si tujuan. Makanya diperlukan masuk anamu, ornika atau arimu, membeda kakak. Tujuannya penting satu lahan beda kakak. Ya, itu yang satu SPPT misalnya 1 hektar ya atau 2 hektar ya. Iya. Terus kemudian yang tidak punya SPPT di lahan tempat lain itu bisa pakai SPPT rumah atau SHM rumah. Ini pembuktian aja. Karena Nawir di kesusuran di desa. Nah, ditambah dengan surat keterangan dari desa bahwa ini lahan Itadoho. Betul Mbak nih? Tidak ada sengketa. Tidak ada sengketa. Sehingga nanti di lahan itu misalnya 1 hektar SPPT rumah bisa masuk lagi pola seperti pertama tadi 2 sampai 3 orang. Jadi Pak, sengketa lahan kita Pak Edi, sengketanya
mau tua be atau Ibrahim. Subhanallah. Ini jangan anak pantau saya nih. Langit di bawah kita. Lari terus kita. Hantoi lanai. Ah, ini.